Assalamualaikum Sobat Dion Kui, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini kita akan membahas apakah hadis Nabi terbukti tentang Dajjal dan Zionisme global saat ini. Sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemunculan Dajjal adalah salah satu pertanda kehidupan di akhir zaman, kehidupan yang merupakan terjadinya kiamat yang nyata. Kemunculannya menjadi godaan bagi seluruh umat Islam di bumi untuk menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dajjal muncul, ternyata banyak yang mengikuti dan menjadi golongannya. Sebagaimana hadis Nabi, di antara orang-orang pengikut Dajjal, salah satu contohnya adalah mayoritas umat dari kalangan Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para pengikut Dajjal adalah dari kumpulan Yahudi Isfahan, yaitu salah satu wilayah Iran. 70.000 orang yang memakai tayalisa atau topi penutup kepala. Hadis riwayat Muslim nomor 2944. Ternyata hal ini telah dibahas oleh baginda Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu. Lantas, sejauh mana keterkaitan antara Dajjal dan Yahudi di zaman sekarang ini? Yang kini antara lain direpresentasikan oleh gerakan Zionisme internasional, serta dijelaskan lagi dalam dua hadits Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat, sehingga engkau semua akan memerangi orang-orang Yahudi, sampai batu-batu yang di belakangnya itu ada orang Yahudi yang bersembunyi. Mereka berkata, "Hai orang Islam, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah orang ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits lainnya disebutkan, maka apabila Dajjal sudah terbunuh, orang Yahudi pun menjadi hancur lebur barisannya, yakni sama-sama berperang untuk membela Dajjal dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kedua hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Dajjal dan para pengikutnya adalah kaum Yahudi itu sendiri. Di era modern saat ini, Dajjal muncul dalam berbagai versinya. Salah satunya yang paling jelas adalah dalam bentuk kekuatan dan gerakan Zionisme internasional. Kiai Haji Toto Tasmara merupakan pendakwah dan mubaligh yang lahir di Banjar, Ciamis, Jawa Barat pada 10 November 1948 Masehi. Ia menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Dajjal dan Simbol Setan karyanya tersebut, sebagai bentuk dan ajaran palsu serta sesat untuk menghancurkan semua agama yang ada, hingga mereka masuk dalam perangkap jaringan konspirasi Zionisme internasional. Dajjal telah ada sejak dahulu kala. Dalam pandangan Kiai Toto, dendam sejarah kaum Yahudi yang selalu menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa yang menjajahnya sampai pada saat diaspora atau tercerai-berai di berbagai negara, menyebabkan mereka tak henti-hentinya mencari jalan untuk membalas kekalahannya untuk kembali bersatu. Dalam perjalanannya kemudian, gerakan Dajjal dikembangkan sebagai agama dan ritual Freemason. Dan gerakan ini disebut Freemasonry, salah satu sayap gerakan Zionisme internasional dewasa ini yang membungkus gerakannya dalam bentuk aktivitas sosial dan kepedulian pada masa depan manusia. Diiktisarkan dari Wikipedia, Freemason, yang artinya tarekat mason atau bebas, adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemasonry ini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia, dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang, termasuk 150.000 orang. Di bawah yurisdiksi Logi Besar Skotlandia dan Logi Besar Irlandia, lebih dari 1/4 juta orang di bawah yurisdiksi Logi Besar Bersatu Inggris, dan kurang dari 2 juta orang di Amerika Serikat. Simbol kuil yang digunakan oleh Freemasonry adalah Bait Salomo, sebagai simbolik kerja manusia dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk, yang permasalahannya tak pernah selesai. Pengambilan Bait Salomo ini di Yerusalem selalu menjadi sebab polemik antar agama dengan sengketa yang tak pernah selesai. Diduga, Bait Salomo berada di bawah Masjid Al-Aqsa, yang merupakan masjid terbesar kedua setelah Masjid Al-Haram di Mekah. Di atas fondasi yang ada, selalu ingin dibongkar oleh kelompok agama yang menang mendudukinya, dan dibangun kembali sebagai kuil agama yang lain.
Namun penggunaan Bait Salomo sebagai simbol kerja Freemasonry dalam masyarakat majemuk telah diartikan oleh kelompok anti-Freemasonry bahwa Freemasonry identik dengan Yahudi dan Zionisme. Freemason sebenarnya telah lama diketahui pihak Gereja Katolik Roma. Kala itu, gerakan ini dengan gencarnya menyerang eksistensi gereja hingga mereka mengeluarkan fatwa pemucilan terhadap para anggota Freemason. Anggota Freemasonry yang umumnya dari kalangan intelektual dan tokoh-tokoh politik akhirnya juga menjadikan negara-negara yang dipimpin para Freemasonry menjadi negara sekuler. Para anggota gerakan Freemason pun beragam. Selain pejabat penting dan tokoh internasional, beberapa presiden Amerika juga tercatat pernah menjadi anggota gerakan ini. Antara lain, George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, James Monroe, Andrew Jackson, James Knox Polk, James Buchanan, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Henry Taft, Warren G. Harding, Harry S. Truman, dan Gerald Ford. Sebagai gerakan kaum Yahudi, Freemason menyebarkan agenda terselubungnya yang dibungkus dalam ajaran menyesatkan, yakni aliansi mistik satanisme yang secara global dipahami sebagai paham pemujaan terhadap materi dan mengingkari eksistensi Tuhan dan ajaran agama. Sejauh ini, seperti dikutip Kiai Haji Toto Tasmara, paham satanisme dapat diketahui melalui ajaran-ajarannya, antara lain. Satanisme adalah bentuk lain dari pencampuran segala ajaran mistik, penyembahan terhadap dewa-dewa kegelapan yang kemudian dikemas dalam penalaran rasional. Ajaran satanisme Zionis juga diperlambangkan melalui mata uang dolar Amerika Serikat, yakni "In God We Trust One", yang bermakna bahwa Dewa Lucifer sebagai Jehovah atau The Son of God. Yang harus diwujudkan, cita-citanya membangun satu tatanan dunia baru yang sekuler dengan mengambil Tuhan yang satu, yakni materi. Dalam kenyataannya, tata dunia baru kini dibangun dan direpresentasikan oleh Amerika Serikat. Tak lebih dan tak kurang, pemerintah Amerika Serikat telah melambangkan Dajjal besar, seperti dilambangkan melalui monumen Washington sebagai setan besar, sementara Israel adalah setan kecil, tulis Kiai Haji Toto Tasmara. Bila merujuk pada invasi AS ke Irak, semakin jelas bahwa Amerika Serikat dan Israel sebagai perlambang Dajjal itu melalui tokoh-tokoh Yahudi di balik invasi negara tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik, bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, yang sekarang masuk wilayah Iran memakai baju tebal berjahit. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan berlaku pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad halaman 3, nomor ke-224. Haditsnya Hasan, kata Syai Syuaib Al-Arnaud. Itulah yang diterangkan Rasulullah dalam sabdanya tentang Dajjal dan Zionisme global saat ini. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami lebih semangat berbagi informasi menarik lainnya, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video selanjutnya. Dari saya Dion Kui, wassalam.